Baik, berikut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas UTS dengan tema single stack, double stack, linear QQ, dan circular QQ. Presentasi pertama akan disampaikan oleh Saudara Panca mengenai single stack. Boleh disampaikan, Saudara Panca. Oke, baik. Terima kasih Saudara Moja Eh, atas kesempatannya untuk mempresentasikan sebuah Singstack. Sebelumnya, saya Arya Panca dari kelas 0, 003 TPL 003. Video ini dibuat untuk mengerjakan tugas UTS. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Ines Eskom Mkom selaku dosen pengampu dari mata kuliah struktur data. Terbang. di-share aja. Hmm, Baik, maaf tadi agak lama. Udah di-share, Bang. Eh, Coba saya lagi, Bang. Nggak muncul di gua. Nah, Oke, ya. di sini yang pertama yang kita akan bahas adalah tentang implementasi single stack pada sistem Waveline. Yang dimana studi kasusnya itu tentang optimalisasi penanganan interupsi dan konteks switching. Untuk yang pertama di sini ada pada slide pertama ada pendahuluan yang dimana bahwa single stack itu untuk memahami kompleksitas eksekusi pada instruksi pada CPU modern melalui mekanisme Waveline. Kita langsung lewat aja kepada slide yang kedua. Di sini ada kompleksitas CPU dan Waveline. Jadi di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sistem modern dan di sini poinnya pada pentingnya konteks switching. Pada sistem modern, bahwa komputer itu mengeksekusi ribuan instruksi per detik menggunakan teknik Vivalining untuk meningkatkan throughput. Namun, efisiensi ini sering terganggu oleh interupsi mendadak dari perangkat keras atau pemanggilan fungsi. Dan di sini pas bagian pentingnya konteks switching, CPU juga harus mampu mengingat di mana ia berhenti saat terjadi interupsi. Dan di sini jelas single stack ini hadir sebagai mekanisme penyimpanan sementara yang paling efisien untuk mengelola status eksekusi instruksi tersebut. Di sini ada konsep dasar pada single stack. Di sini ada push dan ada pop. Apa sih push dan pop itu? Di sini dijelaskan bahwa push itu untuk menyimpan data. Jadi konsepnya itu dia menyimpan data lewat atas dan kembali lagi lewat atas, yaitu pop, di mana pop itu untuk mengambil kembali data. Di sini dijelaskan bahwa ini adalah konsep dasar single stack dari mekanisme LIPO. Apa sih mekanisme LIPO itu? LIPO itu last in first out atau elemen terakhir masuk dan
pertama keluar. Last in artinya elemen terakhir masuk. Dia lewat sini, lewat atas, dan kembali lagi lewat atas. Dan ini sistemnya itu single access atau single access. Single access, maaf. Manipulasi atau data hanya terjadi pada puncak tumpukan, dia itu aksesnya itu hanya dari atas dan kembali lagi keluarnya dari atas juga. Lanjut pada slide selanjutnya, di sini ada struktur Vivaline instruksi. Yang pertama ada segmen 1, segmen 2. Di sini ada U. Yang pertama ada fetch, decode, execute, dan back. Di sini meningkatkan efisiensi waktu. Yang pertama itu pada segmen 1 kita lihat ada fetch instruction from memory. Di sini sebelum masuk ke decoder, dia bakal melewati yang namanya segmen 1 terlebih dahulu, yaitu fetch. Di sini fetch itu mengambil instruksi dari memori, dari CPU dan sebagainya. Terus masuk ke segmen kedua, dia masuk ke decoder. Apa sih tugas dari decoder? Di sini tugas decoder adalah untuk menerjemahkan instruksi setelah melewati fetch, setelah melewati segmen 1, dia akan masuk ke bagian segmen 2 yaitu decode atau diterjemahkan instruksinya oleh si decoder ini. Nah, setelah diterjemahkan oleh decoder, dia akan masuk ke dalam branch ataupun execute instruction untuk menjalankan operasi logik aritmatikanya. Setelah sudah dijalankan, sudah dieksekut, maka semua ini akan disimpan ke register atau write back. Kita lihat kembali segmen 1, segmen 2, dan sampai seterusnya. Di sini tahapan-tahapannya ada fetch, decode, execute, dan write back. Selanjutnya, di sini ada studi kasus penanganan interupsi. Yang pertama, save context. Apa sih save context ini? Di sini dijelaskan bahwa save context ini ketika misalnya keyboard saat interupsi muncul, misalkan dalam keyboard, instruksi saat ini dihentikan sementara dan statusnya disimpan atau push ke dalam stack. Yang kedua ada execute ISR. CPU mengalihkan eksekusi ke alamat rutin interupsi, interrupt service routine, untuk menangani tugas mendesak tersebut. Dan yang ketiga ada restore context. Setelah ISR selesai, setelah execute ISR selesai, status asli dipulihkan dari stack POP sehingga Vivaline dapat melanjutkan instruksi tepat di posisi semula. Ini adalah studi kasusnya di mana yang penanganan interupsi. Yang di sini ada identifikasi APO pada sistem. Ada beberapa komponen dan ada beberapa deskripsi pada sistem Vivaline-nya. Di sini inputnya itu adalah alamat instruksi terakhir visinya, status register, dan sinyal interupsinya. Terus di sini ada proses, yang dimana proses ini adalah mekanismenya. Mekanisme push untuk menyimpan status dan POP untuk mengalihkan alur kerja. Dan selanjutnya ada outputnya. Outputnya itu biasanya hasilnya, kelanjutan dari eksekusinya tersebut. Instruksinya apa aja, asli tanpa kehilangan data satupun atau posisi satupun. Yang kedua, yang terakhir ada struktur. Di mana strukturnya ini terdiri dari beberapa, yaitu single stack, linear, array, linked list, dengan efisiensi waktu 0/1. Selanjutnya di sini ada beberapa mekanisme simpan atau push. Ada 4 langkah simpan konteks. Yang pertama mengambil nilai program counter atau PC saat ini. Terus yang kedua naikkan pointer ataupun stack pointer. Yang ketiga simpan nilai PC ke lokasi memori yang ditunjuk oleh SP. Yang tadi stack pointer. Yang terakhir alihkan eksekusi ke alamat ISR yang sesuai. Ini yang pertama mekanisme simpan push. Yang kedua ada mekanisme
pulihkan atau POP. Ada 4 juga di sini langkah pulihkan konteks. Yang pertama, ambil nilai visi dari puncak stack SP. Yang kedua, masukkan kembali nilai tersebut ke dalam program counter. Dan yang ketiga, turunkan stack pointer untuk membersihkan data. Yang keempat, pipeline melanjutkan instruksi dari titik simpan terakhir. Di sini dijelaskan bahwa ini adalah mekanisme untuk memulihkan POP, untuk memulihkan konteks dalam dalam mekanisme pemulihan POP, operasi POP yang kedua. Di sini ada implementasi simulasi Python. Di sini sudah saya coding juga. Gimana ini Bang caranya? Ada yang Bang suara gue Bang? Ada masuk semua. Udah Bang, dijelasin aja nih. Oke, kita share untuk idenya, codingannya. Di sini sudah saya implementasikan sederhana dalam bentuk eh, bahasa pemrograman si Python. Di sini bahwa ini adalah pipeline stack. Di sini ada penjelasannya juga. Ini ini mensimulasikan, yang ini untuk mensimulasikan terjadinya konteks saving saat terjadi interupsi. Terus yang kedua untuk stack overflow, memorinya penuh, stack penuh, sistemnya juga crash. Terus yang di sini juga ada menyimpan PC atau pushnya di sini. Coba kalau misalkan kita jalankan, hasilnya bakal seperti apa? Waduh, ya. Maka tuh gini. Oh, error anjay. Ini errornya kenapa? Jadi kenapa sih? Nggak kebaca. Dijelasin aja kali Bang. Waitannya buat Examnya hidup. examnya hidup hidup. Kemarin bisa. Kadang-kadang kayak gini nih. Ininya apa namanya? Pythonnya nggak kebaca ininya nih. Kemarin tuh gimana ya? Ini bisa Dijelasin nggak aja. sih videonya dipotong nanti diedit edit? Hah? Bisa aja sih diedit. Atau jelasin juga nggak apa-apa. Cukup jelasin Udah. penggunaan-penggunaan ininya. Nah, ini kita jelasin penggunaan-penggunaannya saja. Ini ini bukan error dari kodenya, tapi ininya nih apa Pythonnya agak kebaca karena maklum lah laptop ini kadang-kadang kadang PS Code-nya juga kadang error. Sebenarnya bisa dibenerin dulu cuman lah nggak lama gitu. Di sini kita jelasin ininya aja eh, kode-kodenya aja. Di sini ada stack overflow untuk kalau misalkan memorinya penuh atau crash. Terus di sini ada bagian untuk menyimpan PC-nya atau push-nya ke dalam stack. Terus di sini ada stack overflow lagi. Terus di sini ada POP-nya. Di sini tadi ada selain dari push ada POP-nya juga untuk mengambil kembali dari PC tersebut untuk itu. Nah, ini adalah untuk menjalankan simulasi simulasi sistem mekanisme utama CPU sedang menjalankan. Baik. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Udah bestak.
Nah, di sini dari apa yang sudah kita sampaikan, mari kita analisis kembali bahwa kelebihan dari single stack pada sistem people lining ini, akses datanya lebih cepat, konstan tanpa pencarian. Dan yang kedua, hierarki otomatis sangat baik untuk interupsi bersarang nested interupsi. Yang ketiga, minimal overhead, membuka resource hardware yang sedikit. Di sini terbatasnya dari single stack atau jadi crash atau sebagainya. Terus yang kedua, keterbatasannya di sini ada single access, hanya bisa mengakses elemen teratas atau top of stack, ya. Jadi dia itu hanya mengambil data hanya dari atas gitu. Halo, maaf. Waduh, sinyalnya ya punya gue nih. Tadi kerekam nggak? Tadi pas keluar direkam tapi beberapa bagian masuk. Mau dilanjutin aja atau langsung bagian gua? Tadi cukup. Oh, kita lanjut dulu. Oke. Ini udah beres. Oh, udah beres, udah beres. Ya. Oke, Oke, selanjut. jadi itu, Oh ya. ntar dulu, Bang. Jadi itu yang tadi yang dapat kita saksikan bersama, bahwa yang sudah saya sampaikan tadi semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya kepada Saudara Moja Malik, persilahkan. Siap. Terima kasih Saudara Panca atas presentasinya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan sebentar. Saya share dulu. Share. Masuk, Bang. Masuk. Ya. Hmm. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Moza Malik. Saya di sini akan mempresentasikan tentang implementasi double stack pada engine game kompleks. Oke, mari eh, ini kita lewat saja. Oke, penjelasan mengenai konsep double stack. Double stack adalah teknik di mana kita menempatkan dua buah stack di dalam satu area yang sama. Cara kerjanya yaitu stack satu tumbuh dari indeks paling kiri ke kanan. Jadi setiap kita push ke stack satu, nilai top akan bertambah. Sebaliknya, stack 2 tumbuh dari indeks yang paling kanan ke arah kiri. Setiap push ke stack 2, nilai top akan berkurang. Keunggulan utamanya dari double stack yaitu efisiensi memori. Pada single stack, biasanya kita butuh dua area yang terpisah. Tapi dengan double stack, satu area dibagi dua arah. Jadi tidak ada ruang untuk nganggur istilahnya di satu sisi, ini bisa dipakai oleh sisi yang lain. Nah, overflow hanya terjadi saat top satu ditambah dengan top satu sama dengan top 2. Jadi maksudnya itu ada kedua stack itu benar-benar bertemu di tengah. Ini jauh lebih efisien daripada mengalokasikan dua array fixed secara terpisah.
Oke. Slide selanjutnya, kita langsung ke kasus penggunaan game di game engine. Pertama ada tiga kasus utama yang kami angkat. Yang pertama adalah sistem Undo atau Rido. Ini paling sering kami temui bahkan di editor seperti Photoshop atau di Microsoft Word. Di dalam game, stack satu menyimpan aksi yang sudah dilakukan pemain, sedangkan stack 2 menyimpan aksi yang dibatalkan. Setiap siap siap untuk di Rido. Dengan satu array, keduanya berbagi memori secara efisien. Yang kedua adalah state machine karakter. Stack satu menyimpan state aktif karakter, misalnya urutan idle, run, lalu attack. Stack kedua menyimpan riwayat transisi state sebelumnya, sehingga saat karakter respawn, game bisa melakukan rollback ke kondisi sebelumnya dengan cepat. Dan yang ketiga adalah level dan skin manager. Stack satu menampung skin yang sedang dimuat, sementara stack 2 berfungsi sebagai change skin. Jadi pemain bisa berpindah kembali ke lokasi sebelumnya tanpa harus reload dari awal. Ini meningkatkan performa game secara signifikan. Slide selanjutnya. Adapun adapun eh, masalah atau soalnya. Eh, soalnya sebuah game RPG menggunakan double stack untuk fitur Undo atau Rido Battle Lock. Pemain melakukan operasi sebagai berikut, yaitu move attack, move heal, move defense, Undo, move file, Rido. Pertanyaannya itu ada tiga. Pertama, gambarkan isi undo stack dan redo stack setelah setiap operasi. Yang kedua, apakah operasi redo terakhir menghasilkan output? Dan yang ketiga, mengapa redo stack dikosongkan saat ada aksi baru? Jadi jawabannya bisa dilihat di tabel di sebelah kanan. Setelah move attack, undo stack akan berisi attack dan redo stack akan kosong. Nah, di stack itu ada dua stack. Ingat di stack pertama sebelah kiri, stack kedua sebelah kanan. Nah, setelah move heal dan move defense, undo stack bertambah menjadi attack heal def. Ketika undo dipanggil, elemen teratas yaitu def dipindahkan ke redo stack. Sehingga undo stack menjadi attack heal dan redo stack berisi def. Kemudian saat move heal dilakukan redo stack langsung direset menjadi kosong karena aksi baru yang masuk. Maka ketika redo dipanggil terakhir, redo stack sudah kosong. Hasilnya adalah none. Ini sesuai dengan prinsip bahwa redo hanya valid jika ada aksi baru setelah undo. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah implementasi di dalam kode Python. Kita membuat sebuah kelas bernama game double stack. Di dalam init kita hanya mendefinisikan satu array, save array dengan ukuran sesuai kapasitas top 1. Kemudian dari min 1, karena satu stack sebelum belum berisi elemen. Top 2 dimulai dari nilai capacity. Karena stack 2 akan tumbuh ke arah kiri dari ujung kanan array. Fungsi push digunakan untuk memasukkan elemen ke stack 1, yaitu undo stack. Dalam konteks game, sebelum push, kita cek dulu apakah top 1 plus top 1 kurang dari top 2. Artinya masih ada ruang di antara kedua stack. Fungsi push 2 bekerja sebaliknya. Untuk stack 2 atau redo stack dan fungsi pop 1 adalah operasi undo. Kita ambil elemen teratas stack 1. Lalu top 1 dikurangi 1. Kalau stack kosong, kita akan kembali ke none. Berikut adalah analisis dari single stack dan double stack. Dari sisi jumlah array, single stack butuh dua array terpisah, sedangkan double stack hanya butuh satu array.
Jadi hemat 50% alokasi memori. Dari sisi alokasi memori, single stack bersifat statis dan terpisah, sementara double stack bersifat dinamis dan berbagi kapasitas. Kompleksitas waktu keduanya sama, yaitu 0,1 per operasi. Jadi, tidak ada perbedaan dari sisi performa waktu. Perbedaan paling krusial adalah overflow risk. Pada single stack, salah satu stack bisa penuh, meski stack lainnya masih sangat kosong. Nah, pada double stack, overflow hanya terjadi saat total array benar-benar habis terisi dari kedua sisi, jadi yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Dari sisi implementasi, single stack memang lebih sederhana, tapi untuk use case di game seperti Undo atau Rido atau Stage Machine, double stack jauh lebih tepat karena kedua kedua stack saling berkait dan tidak perlu berbagi ruang secara fleksibel. Nah, jadi kesimpulannya ada 4 poin penting yang perlu diingat saat mengimplementasikan double stack. Pertama, selalu cek kondisi top satu plus top plus 1 kurang dari top 2 sebelum melakukan push agar stack tidak saling menimpa. Kedua, redo stack wajib direset setiap kali ada aksi baru masuk. Ini aturan fundamental dari sistem Undo atau Redo. Ketiga, karena hanya menggunakan satu array, overhead memori menjadi minimal, yang sangat penting di dalam game real time. Keempat, prinsip LIFO tetap berlaku di kedua stack secara independen. Masing-masing stack bekerja sendiri-sendiri dengan pointernya masing-masing. Demikian presentasi saya mengenai double stack. Dan untuk presentasi selanjutnya, saya serahkan ke saudara Panca. Bentar, ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Mojabalik. Selanjutnya kita akan membahas tentang linear QA. Yang dimana di sini yang judulnya adalah implementasi linear QA dalam sistem event streaming. Di sini kita bisa lihat mengapa event streaming. Di sini ada 3 poin. Kenapa sih harus event streaming? Di sini dijelaskan bahwa dalam ekosistem digital modern, event streaming adalah aliran data yang berkelanjutan sebagai log aktivitas, transaksi, dan sensor. Di sini ada beberapa masalah utamanya, ada 3. Yang pertama adalah lonjakan data yang tiba-tiba, yang kedua ketidakseimbangan kecepatan produser PS konsumer, dan yang ketiga perlunya pengolahan data sesuai urutan waktu. Nah, di sini dijelaskan kenapa sih harus event streaming. Di sini bahwa event streaming ini adalah aliran data yang berkelanjutan seperti log aktivitas, transaksi, sensor. Kalau misalkannya kita sedang mengalami masalah lonjakan data yang tiba-tiba, ketidakseimbangan kecepatan produser dan konsumer, terus penurunan pengolahan data sesuai urutan waktu, maka kita pilihnya event streaming. Terus yang slide selanjutnya, di sini ada 3 konsep linear QA. Yang pertama ada definisi. Di sini definisi dari linear QA adalah struktur data linear di mana di mana penambahan elemen dilakukan di satu ujung atau rear dan penghapusan di ujung lainnya front. Terus yang kedua di sini ada prinsip FIFO yang dimana tadi sudah dijelaskan di materi sebelumnya. FIFO itu apa? First in dan first out. Elemen yang masuk pertama kali maka akan menjadi yang pertama kali dalam proses keluar juga dalam antrean. Terus di sini ada pointer utama menggunakan 2 variabel. Yang pertama front untuk menunjukkan data terdepan dan rear menunjukkan data terakhir. Selanjutnya di sini ada skenario untuk login processing. Kita lihat di sini dalam gambar. Di sini alur kerja sistemnya yang pertama untuk input. Input untuk ribuan event masuk dari aplikasi user untuk di sini klik login. Yang kedua proses. Event disimpan dalam linear queue sebagai penyangga atau buffer. Yang ketiga output. Consumer mengambil data satu persatu untuk dianalisa untuk disimpan ke database.
Selanjutnya operasi EQ tambahan. Di sini ada langkah-langkah menambahkan event baru. Ada 4. Yang pertama cek apakah antrian itu overload atau enggak. Terus yang kedua ada jika kosong, send prompt dan rare-nya ke 0. Tapi kalau misalkan jika tidak kosong, naikkan nilai rare-nya ke +1. Terus yang selanjutnya masukkan data event pada posisi rare. Di sini dijelaskan, di sini sudah ada contohnya untuk source code-nya ya. Selanjutnya data Vivaline flow. Dalam event streaming, di sini ada linear queue bertindak sebagai conveyor belt atau data mengalir dari kiri produser ke kanan konsumen. Struktur ini menjamin integritas urutan event yang sangat penting dalam sistem finansial atau log audit. Selanjutnya, di sini ada struktur variable sistem. Ada variable Q, front, rear, max size. Di sini ada deskripsinya juga. Kalau misalkan deskripsi dari Q adalah array atau list penampung data event. Kalau dari front, indeks elemen pertama yang akan keluar, rear, indeks elemen terakhir yang masuk, max size, kapasitas maksimum antrean buffer. Di sini ada nilai-nilainya juga. Kalau misalkan Q itu max size atau tidak teriga. Terus kalau misalkan front itu -1. Kalau misalkan dan rear -1. Kalau misalkan max size ditetapkan 100. Di sini ada source code dari kode Python-nya ya, cuman kita tidak bisa ke VS Code karena tadi Python-nya lagi error di laptop saya. Ini adalah logika sederhananya dari source code-nya. Boleh dicoba di laptop masing-masing. Terus di sini ada analisis performa sistem. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan dari sistem ini adalah akses datanya sangat cepat karena indeksnya itu ke langsung diketahui gitu loh. Terus misalkan kekurangannya juga di sini kritikal. Apa sih kritikal? Wasted space atau ruang di depan yang sudah di EQ-nya itu tidak bisa digunakan kembali. Secara otomatis dalam linear queue-nya itu bisa biasa solusi circular queue. Nah, mungkin itu Bang Moja yang dapat saya sampaikan untuk eh, selanjutnya kembali ke Bang Moja. Untuk itu Ibu Ibu Ines, saya izin keluar gym dulu Ibu karena saya mau jenguk kakek saya sendirian di rumah sakit. Saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bang dilanjut. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Panca. Semoga kakeknya sehat. Amin amin. Oke Bang, gua matiin laptopnya. Iya matiin laptop, matiin Ya, kameranya ya. siap-siap. Oke, oke Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Oke, mari selanjutnya untuk implementasi dari circular QQ. Oke, kita langsung aja ke konsep dasar dari circular QQ. Circular QQ adalah struktur data antrian yang menggunakan prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Yang membedakan dari linear QQ adalah pointer, font, dan rear-nya bergerak secara melingkar menggunakan operasi modulo. Jadi ketika rear sudah mencapai indeks terakhir, ia akan kembali ke indeks 0 jika masih ada slot kosong di sana. Di diagram ini kita bisa lihat ada 6 slot yang disusun secara melingkar. Slot 0 sampai 3 itu sudah diisi, sementara slot 4 dan 5 masih kosong. Rumus kuncinya adalah untuk NQ, rare sama dengan rare tambah satu, lalu dibagi modulo kapasitas. Untuk DQ, front sama dengan front tambah satu, lalu dibagi modulo kapasitas. Baik, selanjutnya yaitu kelemahan dari linear QQ dan solusi sirkular. Nah, kenapa kita butuh circular queue? Di sini bisa kita lihat contoh dari linear QQ dengan kapasitas 4. Awalnya slot terisi P, Q, R, S. Setelah P di DQ, slot indeks 0 menjadi kosong. Masalahnya, saat kita ingin memasukkan elemen baru seperti T, sistem menganggap sistem menganggap Q sudah penuh karena rel sudah di ujung. Padahal ada slot kosong di depan yang tidak bisa dimanfaatkan. Inilah pemborosan ruang pada linear queue.
Circular queue menyelesaikan masalah ini dengan membiarkan rel melingkar kembali ke indeks 0, sehingga slot yang sudah dikosongkan bisa diisi ulang. Di sisi kanan, kita bisa lihat elemen T berhasil masuk ke slot yang tadinya kosong. Implementasi dalam satelit data stream. Implementasinya itu sekarang kita terapkan konsep ini ke studi kasusnya. Bayangkan sebuah satelit yang terus-menerus mengirim paket data sensor ke stasiun bumi setiap detik. Sistem penerima menggunakan circular queue berkapasitas 5 slot untuk membuffer paket sebelum diproses lebih lanjut. Langkah 1, sat 1 atau satelit 1 pertama kali masuk ke slot 0. Langkah 2, sat 02 hingga sat 04 masuk mengisi slot 1 sampai 3. Langkah ketiga, SAT 01 dan SAT 02 selesai diproses dan di DQ. Sehingga form bergeser ke slot 2. Langkah 4, SAT 05 masuk ke slot 4. Lalu SAT 06 karena rare sudah di ujung melingkar kembali ke slot 0 yang sudah kosong. Inilah bukti nyata keunggulan dari circular queue dalam sistem yang terus mengalir. Oke, dari contoh soal. Diberikan sebuah circular queue dengan kapasitas 6 slot. Kondisi awal adalah slot terisi X1 sampai X4. Di indeks, sebentar. Oke. Kondisi awal, mohon saya ulangi kembali. Diberikan sebuah di, diberikan sebuah circular queue dengan kapasitas 6 slot. Kondisi awalnya adalah slot terisi X1 sampai X4 di indeks 1 sampai 4. Sementara indeks 0 dan 0 masih kosong. Form berada di indeks 1. Rare di indeks 4, kemudian dilakukan 4 prosesi secara beruntun. Pertama NQ X5, kedua DQ, ketiga DQ lagi, dan keempat NQ. X6, DQ X6. Pertanyaannya adalah, yaitu tuliskan kondisi Q setelah setiap operasi termasuk posisi font dan rare, dan jelaskan juga bagaimana mekanisme melingkar membantu efisiensi penggunaan slot. Sebagai petunjuk, gunakan rumus rare, rare plus 1, modulo kapasitas untuk NQ, dan font sama dengan font plus 1 modulo kapasitas untuk DQ. Oke, slide selanjutnya, pembahasan dari soal latihan. Oke. Kondisi awal slot 1 sampai 4 berisi X1 hingga X4. X1 hingga X4. Font di indeks 1, rare di indeks 4. Operasi A, NQ, X5. Rare menjadi 4 tambah 1 modulo 6, yaitu 5. Jadi X5 masuk ke slot 5. Operasi B, DQ X1 dikeluarkan dari slot 1. Font bergeser ke indeks 2. Lanjut, operasi C, DQ lagi. X2 dikeluarkan dari slot 2. Font bergeser ke indeks 3. Dan operasi selanjutnya, NQ X6, rare menjadi 5, tambah 1, modulo 6, yaitu 0. X6 melingkar dan masuk ke slot 0 yang sebelumnya kosong. Ini adalah inti dari kelebihan circular queue. Slot yang sudah dikosongkan oleh DQ dapat dimanfaatkan kembali oleh elemen baru. Kemudian implementasi Python circular queue. Baik, saya jelaskan. Dalam bahasa Python, kelas circular queue memiliki atribut queue sebagai array, count, dan rare yang diinisialisasi dengan menu 1 kapasitas dan ukuran. Metode enqueue menggunakan rumus rare sama dengan rare 1 modulo. Kapasitas sebelumnya memasukkan elemen, metode enqueue menjadi elemen dari
posisi font, lalu bergeser font dengan rumus yang sama. Kedua operasi ini berjalan dalam kompleks waktu 0, 1. Artinya sangat efisien dan konstan, tidak peduli seberapa besar kapasitas NQ-nya. Dijelaskan. Oke, slide selanjutnya. Kesimpulannya, dari seluruh perumusan tadi ada 4 poin yang dari kesimpulan utama. Pertama, circular queue bekerja secara melingkar menggunakan operasi modular sehingga tidak ada slot terbuang sia-sia. Kedua, struktur ini sangat ideal untuk sistem data stream seperti penerimaan dan data satelit karena data terus mengalir dan buffer harus selalu siap. Ketiga, kompleks operasi 01 sangat efisien untuk sistem real time. Dan keempat, dua rumus kunci yang wajib diingat adalah rare sama dengan rare plus satu modulo kapasitas untuk NQ. Dan font sama dengan font plus satu modulo kapasitas untuk DQ. Sekian presentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami eh, mengenai circular queue, double stack, single stack, dan linear queue. Jika ada, semoga presentasi ini bermanfaat. Eh, Sekian, terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.